Selamat datang di Digital Academy. Persiapkan masa depanmu dengan skill baru. Ya, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjadi YouTuber di tahun 2022. Apa saja yang kita pelajari pada kali ini? Yang pertama, apa itu content creator, yang kedua right mindset, yang ketiga right skill, yang keempat tips menjadi YouTuber pemula, yang kelima tips ide konten, yang keenam kesalahan YouTuber pemula, yang ketujuh cara membuat konten, yang kedelapan cara membuat judul dan deskripsi konten, yang terakhir optimasi konten dan channel. Simak videonya sampai selesai. Jika Anda ingin menjadi YouTuber atau influencer, Instagramer, atau yang lainnya, jika iya, maka kamu harus ketahui dahulu right mindset dan right skill sebelum kamu terjun ke dunia content creator. Ini agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Apa itu content creator? Content creator itu yang seperti membuat video atau membuat konten di post-post di sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan masih banyak lainnya. Konten kreator ini adalah bidang pekerjaan kreatif yang bertugas membuat konten di sosial media. Biasanya berupa teks, video, audio, picture, atau gabungan dari semua elemen tersebut. Atau yang sering kita kenal itu konten bisa didesain sedemikian rupa, setelah itu di post di Instagram atau Facebook atau yang lainnya. Buat kamu yang masih pemula dalam dunia konten kreator, jangan langsung berpikir kalau profesi ini akan kamu jadikan sebagai sumber penghasilan sehari-hari. Kamu mungkin boleh tahu penghasilan YouTuber itu sangat besar, namun bukan berarti bisa langsung diperoleh dengan mudah. Kenapa demikian? Karena untuk profesi content creator ini membutuhkan waktu yang lama untuk membuat brand atas diri kamu sendiri melalui konten tersebut. Jika kamu langsung mengharapkan hasil yang instan, yang langsung sukses atau langsung menghasilkan uang yang banyak, itu sangat mustahil. Seperti Atta Halilintar itu membutuhkan waktu yang lama menjadi YouTuber yang terkenal di Asia Tenggara. Lebih baik jangan memulai profesi ini dulu, karena ini pasti kamu akan kecewa jika kamu mempunyai tujuan profesi ini kamu jadikan sebagai sumber penghasilan utama. Mulai dari mengetahui cara menjadi YouTuber, cara membuat channel YouTube, dan hingga gambaran penghasilan YouTuber. Ya, pada pelatihan kali ini kita akan membahas kupas tuntas seputar YouTuber pemula pada tahun 2022. Sebelum kita menjadi YouTuber, kita harus mempunyai alasan yang kuat untuk memulai profesi konten kreator ini ya. Namun mindset utama yang harus kamu pegang dalam menjalani profesi konten kreator, yaitu YouTuber sukses, adalah berbagi dan berkontribusi. Nah, ini adalah suatu yang menjadi aturan pertama kamu dalam
membangun sebuah karya atau aset digital atau konten. Nah, dengan berbagi artinya kamu memberi dengan penuh kesadaran bahwa memang konten yang kamu buat adalah sukarela untuk ditonton oleh masyarakat. Fokus utama kamu sebagai konten kreator pemula adalah untuk memulai membangun engagement secara bertahap hingga proses dari berbagi. Nah, dalam proses dari berbagi itu Anda dapat menghasilkan sebuah like, comment, share, subscribe. Sedangkan berkontribusi nantinya akan membawakan terus kamu bisa membantu seperti memberikan like ke postingan orang-orang lain atau terlibat aktif dalam membahas hal positif dari melalui konten. Nah, apa saja skill yang harus dimiliki oleh seorang konten kreator? Kamu harus memiliki yang pertama, kemampuan mencari ide konten. Yang kedua, kemampuan editing dalam membuat editing video atau editing desain atau yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai kemampuan memainkan sosial media. Kamu cukup mengembangkan 3 hal tersebut untuk mengembangkan sebuah channel kamu yang baru kamu buat tersebut di awal. Nah, seperti halnya kamu memainkan sosial media pribadi, kamu harus peduli dengan keaktifan channel kamu untuk bisa mendatangkan traffic yang tinggi. Ingat, fokus membangun engagement dan tingkat follow subscriber dahulu di awal. Dan intinya itu kamu mempunyai kemampuan skill itu terlebih dahulu. Jika sudah mempunyai skill itu, kemampuan itu, kamu bisa membuat channel YouTube. Selanjutnya kita akan membahas 6 tips cara menjadi YouTuber pemula. Nah, yang pertama yaitu tujuan nge-YouTube. Kita membangun channel YouTube itu tujuannya untuk apa? Untuk berbagi informasi atau untuk menjadi terkenal atau ingin untuk menghasilkan pendapatan atau ingin ikut-ikutan. Nah, tujuan nge-YouTube ini menjadi titik penting untuk kelanjutan channel kita. Nah, kalau kita mempunyai tujuan, kita bisa meraihnya tujuan tersebut, kita bisa bersemangat untuk mengonten. Yang kedua, menjadikan YouTube sebagai hobi. Nah, jadi kita membuat konten itu menjadikan sebagai hobi kita. Nah, hobi kita itu ngonten. Nah, kalau kita tidak menjadikan hobi, kita bisa bermalas-malasan ketika membuat konten-konten itu. Selanjutnya itu menentukan next atau topik. Nah, setelah kita membuat channel itu, kita tentukan topiknya. Topiknya itu apa saja, atau memasak, atau edukasi, atau yang lainnya. Kita tentukan topiknya dan selanjutnya itu target audiennya. Kita targetkan audiennya itu untuk siapa? Pelajar, mahasiswa, atau yang lainnya. Kita targetkan audiennya. Untuk penyampaiannya itu bisa kita sampaikan bagaimana penyampaiannya kepada target yang pelajar, orang tua, atau mahasiswa, atau yang lainnya. Yang kelima adalah punya karakter yang unik atau penyampaiannya di awalnya.
Nah, tadi itu tagline-nya Digital Academy, persiapkan masa depanmu dengan skill baru. Kita harus mempunyai tagline atau gerakan yang unik atau yang berbeda dengan yang lain, karakter yang unik dalam konten yang kita sajikan supaya audiens itu teringat. Konten ini buatan siapa gitu, supaya ingat, terbiang-biang dalam mengingat sebuah konten kita gitu. Yang terakhir adalah, yang terpenting adalah konsisten. Konsisten dalam membuat konten. Kalau kita tidak konsisten, maka channel kita tidak akan berkembang atau tidak akan maju. Subscribernya itu ya hanya itu saja, viewsnya itu saja, dan ya tidak akan berkembang gitu, tidak akan berkembang. Ya, selanjutnya kita akan membahas kita sudah membuat channel YouTube tapi bingung bagaimana cara membuat kontennya, bingung mencari idenya itu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tips mencari ide konten. Yang pertama dari pengalaman kita. Nah, kita bisa membuat konten itu dari pengalaman kita. Kalau semisal ada seorang lulusan S1 itu pengangguran dan ingin menjadi YouTuber, maka kita bisa menyalurkan pengalaman dari edukasi atau pengalaman selama pengangguran atau selama kuliah. Pengalaman kita itu bisa dijadikan sebuah konten untuk konten YouTube. Yang kedua yaitu kita bisa membaca kolom komentar. Setelah kita post apabila kita sudah memiliki konten dan kita sudah post dan ada komentarnya, biasanya itu bisa mengaitkan dari konten yang kita buat sebelumnya. Bisa ditanyakan, kok ini bisa begini, itu bagaimana? Nanti kita jelaskan. Atau ada request konten atau yang lainnya. Jika di kolom komentar itu tidak ada, kita bisa cara yang ketiga itu bisa membuka Q&A. Kita bisa membuka Q&A di komunitas YouTube atau di media sosial kita. Ya, kita ingin membuat konten apa? Selanjutnya kita akan membuat konten apa lagi nih? Nah, itu bisa membuka Q&A. Setelah itu ada pertanyaan banyak, itu kita bisa menjadikan sebuah konten. Nah, kalau kita sudah open Q&A tapi tidak ada yang menjawabnya, terus bagaimana? Nah, selanjutnya kita bisa riset di Google. Kita cari-cari materi-materi konten yang kita akan buat. Kita bisa mencari di Google. Setelah itu kita ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Biasanya di artikel-artikel itu bahasanya itu bahasa baku. Nah, kita bisa memodifikasi sesuai bahasa kita sendiri supaya bisa dipahami audiens. Nah, begitu. Selanjutnya yang terakhir adalah apa ya? Yaitu meniru gaya atau pembahasan dari konten kreator yang serupa dengan topik kita. Kita bisa meniru gayanya atau meniru
eh, penyampaiannya atau itu harus kita modifikasi ya. Materinya itu sama. Setelah itu kita ringkas atau kita modifikasi dengan bahasa kita. Selanjutnya kita akan membahas 4 kesalahan YouTuber pemula. Yang pertama, biasanya YouTuber pemula itu tidak dioptimasi terlebih dahulu, langsung main upload ya, itu tidak disarankan. Karena kita langsung upload itu secara otomatis kita menyerahkan konten kita atau video kita ke pihak YouTube untuk tayangan publik. Kita menyerahkan itu. Kita kalau kita setting, setelah upload kita setting sudah publik, terus kita setting, nanti YouTube itu tidak merekomendasikan. Untuk penelusuran itu tidak merekomendasikan. Terus lantas bagaimana? Nah, setelah upload itu kita itu konten kita privat. Nah, ada 3 opsi itu: publik, tidak publik, dan privat. Nah, kita bisa privat video kita terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita cek videonya itu bisa di add saat kita membuat video itu di aplikasi KineMaster atau yang lainnya. Itu kita bisa cek apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, setelah itu kita upload ke YouTube. Nah, namun itu uploadnya itu privat terlebih dahulu. Setelah privat, nanti kita optimasi kontennya. Nah, nanti itu dari judul, deskripsi, tag, dan masih banyak lagi ya. Kita optimasi kontennya terlebih dahulu. Selanjutnya yang kesalahan yang kedua itu sangat fatal, yaitu menonton video sendiri. Seringkali YouTuber pemula itu menonton videonya sendiri supaya viewsnya itu bisa banyak. Nah, itu tidak disarankan oleh pihak YouTube. Pihak YouTube itu bisa mendeteksi view yang apa ya namanya, yang saya lupa, yang spam, views yang spam itu bisa terdeteksi. Nah, kita sarankan itu menggunakan akun yang berbeda tentunya. Tapi ada tapinya. Itu tidak klik terus kembali terus klik, itu tidak, nanti bisa terdeteksi. Terus jam tayangnya itu tidak bisa menambah jam tayang kalau kita menggunakan klik terus keluar, itu bisa terdeteksi ya. Terus bagaimana? Kita tonton dari awal sampai akhir itu menggunakan akun yang berbeda, bukan menggunakan akun kita sendiri gitu. Selanjutnya kesalahan yang ketiga yaitu tidak mengisi keyword channel. Nah, di YouTube Studio itu ada settingan atau optimasi di YouTube Studionya, itu kita bisa optimasi. Nah, kasih keyword. Nah, keywordnya contohnya YouTuber pemula, edukasi, YouTube, cara menjadi YouTuber sukses atau yang lainnya, supaya channel kita itu direkomendasi dari pihak YouTube-nya. Kalau kita tidak mengisi keyword,
bisa-bisa channel kita tidak muncul di penelusuran. Kita harus mengasih keywordnya. Nanti kita akan belajar optimasi channel, konten, dan masih banyak lagi. Kita akan belajar di next pembelajarannya ya. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat judul, deskripsi, yang masih banyak lagi ya. Kita bahas terlebih dahulu kesalahannya, baru kita praktek. Oke. Nah, yang terakhir adalah YouTuber pemula itu tidak mempelajari aturan-aturan YouTube. Nah, ini yang seringkali dilupakan seorang YouTuber pemula, tidak mempelajari aturan-aturan YouTube, tidak mempelajari YouTube. Nah, ini YouTuber pemula ini asal upload, kontennya itu harus orisinal, tidak plagiat. Ada yang plagiat itu dari konten kreator yang sudah tinggi, itu bisa dilaporkan dan bisa dihapus kontennya. Nah, itu eman-eman ya, eman-eman. Kalau kita sudah plagiat beberapa video, terus kita dilaporkan dari pihak konten kreator yang sudah kita plagiatkan itu, kita ambil kontennya, itu bisa dihapus dari pihak konten kreatornya itu. Nah, nanti kita bisa mengulang dari awal lagi ya. Jadi kita harus membuat konten itu orisinil, tidak plagiat, tidak mengandung copyright. Backsoundnya itu tidak boleh mengandung copyright. Nah, kalau mengandung copyright nanti kita bisa kena klaim hak cipta. Jadi ketika kita backsoundnya mengandung klaim hak cipta, nanti pendapatannya itu bisa dibagi dari pihak sana yang membuat backsoundnya. Kalau kita sudah monetisasi ya, selanjutnya kalau kita mendapat pelanggaran, sebanyak 3 kali itu channel kita bisa dihapus dari pihak YouTube-nya. Jadi kita tidak bisa membuat channel lagi dan tidak bisa mengupload konten. Selanjutnya kita akan bahas bahan-bahan apa saja atau alat-alat apa saja untuk menjadi YouTuber pemula. Nah, kita sepil satu persatu. Yang pertama, kita harus mempunyai smartphone tentunya. Nah, ini YouTuber terkenal itu awalnya itu menggunakan smartphone. Nah, contohnya itu YouTuber Adlina yang subscribernya itu sudah 1 juta lebih ya. Itu kontennya itu membahas tentang seputar YouTuber pemula semua. Nah, ini setelah itu lighting ya. Saya menggunakan lighting smartphone. Nah, saya merekamnya menggunakan dua HP, satunya untuk lighting ya. Untuk lightingnya itu bisa dibeli di Shopee atau yang lainnya, itu sudah tersedia di Shopee. Itu harganya untuk lightingnya sendiri tidak sama tripodnya, itu sekitar 30 ribuan. Nah, kalau sama tripodnya itu sekitar 60 ribuan. Nah, bisa dicek Shopee ya, di Shopee kita bisa cek, nanti bisa pesan di sana.
Selanjutnya, nah, kita hidupkan terlebih dahulu biar padang. Mati lagi. Selanjutnya HP, terus lighting, tripod, dan ya itu saja sih. Yang terakhir itu mic ya, supaya suaranya jernih. Karena kalau tidak punya ya juga nggak apa-apa, karena belum ada uang ya. Menggunakan mic ya, supaya suaranya itu jernih. 4 jadi ya, HP, lighting, terus tripod, yang terakhir itu mic ya. Cuma 4 alat itu saja kita bisa menjadi YouTuber sukses. Amin Allahumma amin.